Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel KUA Air Naningan. Pagi ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu staf KUA Kecamatan Air Naningan. Beliau adalah Ibu Rofiah. Kita akan ngobrol bareng terkait bagaimana sih alur pendaftaran bagi sahabat religi di rumah yang ingin atau sudah berminat untuk mendaftarkan diri ke KUA untuk melakukan pendaftaran pernikahan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah Ibu, ini ada beberapa DM yang masuk ini ke channel KUA Air Naningan, terutama terkait dengan bagaimana sih proses pendaftaran bagi catin ataupun calon pengantin yang benar-benar baru akan mendaftar. Banyak yang masih bingung bagaimana prosedurnya, apa saja yang harus dipersiapkan, kira-kira seperti itu Bu. Mohon sahabat religi di rumah diberikan informasi agar supaya sahabat-sahabat religi di rumah tidak lagi kebingungan saat akan mendaftar dirinya ke KUA Kecamatan Air Naningan. Baik, terima kasih kepada Bapak Heri Aprianto. Baik, untuk sahabat apa nih? Sahabat religi dimanapun berada ya, khususnya di wilayah Kecamatan Air Naningan dan sekitarnya. Baik, untuk berkas ataupun dokumen persyaratan nikah yang harus dilengkapi terlebih dahulu oleh kedua calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan. Yang pertama, untuk khusus yang perempuan dulu ini ya Bapak Heri. Untuk yang perempuan yang harus disiapkan yaitu fotokopi KTP calon pengantin perempuan, fotokopi kakak dari calon perempuannya juga, fotokopi KTP kedua orang tua, NA dari desa maupun kelurahan yaitu N1, N2, N4 dan N5. Lalu selanjutnya imunisasi itu wajib ya Pak Heri. Imunisasi dan LC-Mil itu wajib ada dalam persyaratan ataupun berkas yang harus dilengkapi oleh kedua mempelai pengantin. Selanjutnya akte cerai bagi calon pengantin yang statusnya sudah janda ataupun duda, itu harus dilengkapi juga. Terus selanjutnya akte kematian jika calon pengantin tadi itu statusnya janda mati ataupun janda yang sudah ditinggal oleh suaminya, itu harus melampirkan akte kematian atau N6 dari kelurahan. Selanjutnya foto ukuran 2x3 itu cukup 3 lembar saja, 3x4 3 lembar, dan 4x6 itu 3 lembar juga. Terus selanjutnya materai 2 lembar saja. Mungkin hanya itu untuk persyaratan calon pengantin dari wanita. Nah, sekarang kita kembali ke calon pengantin pria ataupun laki-laki. Untuk dokumen atau persyaratan itu hampir sama, cuma perbedaannya kalau dari pengantin laki-laki itu harus melampirkan rekomendasi nikah, tempat keberadaan calon pengantin pria. Misalkan calon prianya berbeda kecamatan, berbeda provinsi ataupun bahkan kabupaten, itu wajib melampirkan rekomendasi dari KUA sesuai dengan domisili calon pengantin laki-laki. Kalau yang lainnya itu hampir sama, cuma perbedaannya hanya itu aja, rekomendasi dari KUA sesuai dengan domisili calon pengantin laki-laki. Oke sahabat religi, sudah cukup jelas sekali apa yang telah dibahas oleh Ibu Rofiah tadi terkait atau berkaitan dengan syarat ataupun persyaratan administrasi ketika kita akan mengajukan permohonan kehendak nikah di KUA Kecamatan Air Naningan. Mungkin sahabat religi tadi ketika sudah menyimak video ataupun obrolan kita sudah dapat gambaran ataupun kesimpulan seperti itu nampaknya Ibu ya, karena sudah sangat cukup jelas. Ada beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhi, itu semua bisa diambil atau diurus di pekon masing-masing seperti itu, desa masing-masing. Ini Ibu Rofi, terkait dengan batasan usia, apakah ada kira-kira batasan usia minimal bagi calon pengantin? Karena banyak juga ini sahabat religi di rumah yang bertanya, Pak, apakah ada batasan usia ketika kita mendaftarkan kehendak nikah kita? Seperti itu Bu, mohon dijelaskan. Baik, terima kasih buat Pak Heri. Untuk batas usia pernikahan ya, untuk batas usia pernikahan itu untuk
calon pria maupun wanita, batas usia pernikahan itu menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usianya itu minimal itu 21 tahun. Itu minimal ya Pak Heri ya. Jika di bawah 21 tahun itu bisa, cuma mereka harus melampirkan surat keterangan izin orang tua. Misalkan di bawah 21 tahun, di atas 19 tahun itu harus melengkapi ataupun menyertakan surat persetujuan orang tua. Baik, jadi kesimpulannya Bu Rofi, batas minimal adalah 21 tahun, namun ada catatan atau pengecualian bisa dilaksanakan di usia 19 tahun dengan catatan diberikan surat keterangan izin dari orang tua. Oke, baik Ibu, terkait dengan pendaftaran, sebaiknya sahabat religi di rumah itu mulai mendaftarkan kehendak nikahnya tuh dimulai dari kapan? Seperti itu. Kalau batas pendaftaran nikah itu kita bisa bicara 3 kriteria. Yang pertama itu batas maksimal. Batas maksimalnya itu 3 bulan. Tetapi kalau kita berbicara idealnya, itu idealnya 1 sampai 2 bulan. Terus batas minimalnya pendaftaran itu H-10 kerja. Nah, tetapi jika pengantin pria maupun wanita mendaftarkannya di kurang dari 10 hari kerja, itu harus ke kecamatan untuk meminta surat dispensasi dari kecamatan gitu. Wow, ternyata sahabat religi jangan menunda-nunda lagi. Apabila teman-teman semua sudah mempunyai kehendak nikah, ayo segera daftarkan ke KUA setempat. Karena di situ batasan maksimal boleh sampai 3 bulan berjalan ataupun 2 bulan berjalan, dan minimal itu 10 hari kerja. Dan jangan sampai kita mendaftarkan diri kita di 10 hari kerja, karena nanti terkena dispensasi dari kecamatan, akan membuat kita lebih repot lagi. Jadi sahabat religi, mungkin itu ya yang dapat kita berikan informasi terkait dengan pendaftaran kehendak nikah bagi sahabat religi di rumah yang memang sudah menginginkan atau sudah berminat untuk mendaftarkan kehendak nikahnya. Terima kasih Bu Rofi atas informasi yang telah diberikan kepada sahabat-sahabat di rumah. Kita tunggu video-video kami selanjutnya. Jangan lupa terus pantengin channel KUA Randingan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.